atau 2 halaman saja yang saya share hari ini ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah mulai terlihat. Oke, sudah mulai terlihat. Ya, sudah. Jadi saya akan cerita tentang ini ya. Kalau kita baca referensi, metodologi penelitian itu adalah bla bla bla. Penelitian itu adalah bla bla bla. Banyak sekali pendapat ya, banyak sekali ragam definisi tentang riset ya. Penelitian itu apa ya. Tetapi saya lebih suka dengan definisi pendek ini ya. Yang menurut saya ini mudah ya difahami ya, mudah diterapkan ya. Saya mendefinisikan bahwa penelitian itu adalah seni mempertemukan 3 dunia. Sudah itu aja definisinya ya. Jadi penelitian itu adalah seni mempertemukan 3 dunia ya. Jadi saya memilih kata seni saja supaya nanti kegiatan riset itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, menjadi sesuatu yang indah ya. Bukan sesuatu yang rumit, ribet ya, saklek dan seterusnya, tetapi adalah sebagai sebuah seni ya. Tepatnya adalah seni mempertemukan 3 dunia. Jadi sebenarnya riset itu ya seni mempertemukan 3 dunia ya. Nah sekarang 3 dunia itu apa? Dunia apa saja ya? Jadi ada dunia apa saja? Jadi 3 dunia itu dunia apa saja? Nah, saya melanjutkan dalam slide yang berikutnya itu. 3 dunia itu adalah yang pertama dunia realitas ya, reality of life ya, realitas kehidupan, dunia realitas. Ini adalah satu dunia tersendiri, dunia kenyataan ya, dunia yang kita lihat ini ya, dunia yang kita tempat berpijak ini, yang kita lihat, yang kita rasakan ya, yang kita dengar dari perbincangan orang ya, yang kita saksikan, baik itu perilaku manusia atau fenomena alam, itu adalah dunia realitas. Ya, itu apa adanya ya. Realitas itu apa adanya. Kenyataan yang kita lihat, kita dengar, yang ada itu ya, yang ada itu. Nah, realitas itu ada yang mungkin janggal di mata kita atau di telinga kita. Ada realitas yang biasa saja ya, lumrah atau memang sudah seharusnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat realitas itu mungkin yang kita lihat atau kita dengar itu adalah sesuatu yang biasa, normal, lumrah, memang seharusnya begitu. Tetapi sebagiannya mungkin kita akan melihat ada realitas yang kok begitu ya, ya seharusnya nggak begitu ya. Kalau menurut aturannya nggak begitu, kalau teorinya nggak begitu, tapi kok begitu ya kenyataannya. Itu adalah dunia realitas. Nah masalahnya adalah ada orang yang mungkin tidak begitu cermat melihat realitas itu ya. Jadi realitas yang sama dilihat oleh 2 orang yang berbeda itu bisa jadi menghasilkan penglihatan yang berbeda. Ya, menurut satu orang itu adalah hal yang lumrah, tetapi mungkin menurut orang yang lain itu sesuatu yang tidak lumrah atau sesuatu yang menarik untuk dipertanyakan. Contoh, ya, jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh dari atas ke bawah. Apel itu kalau jatuh ya dari tangkainya itu ke tanah ke bawah. Itu sebagian besar orang melihat itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Ya. Newton melihat apel jatuh dari atas ke bawah itu dia bertanya, dia mikir, kenapa ya apel itu jatuh kok dari atas ke bawah? Kok tidak dari tangkainya itu melayang-layang lalu naik ke atas? Kok tidak begitu? Jadi ketika orang banyak menganggapnya itu hal yang lumrah, yang memang begitu, tetapi Newton mempertanyakan itu. Kenapa kok apel itu jatuh dari atas ke bawah, ke tanah? Ya. Nah, karena Newton itu bertanya begitu, lalu merenung, ya, berpikir, lalu dia bereksperimen, ya, lalu dia menganalisis hasil eksperimennya itu, lalu sampailah pada dia menghasilkan sebuah teori, ya, sebuah hukum, dia menyebutnya begitu, ya, yang hari ini kita kenal sebagai hukum gravitasi itu, ya, dia menghasilkan sebuah pengetahuan, ya, menemukan sebuah pengetahuan baru yang belum diketahui oleh orang. Jadi bahwa dia jatuh dari atas ke bawah itu adalah karena adanya tarikan bumi, ya, gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi, ya. Dan setiap benda punya gaya tarik, punya gravitasi, kan begitu ya. Bukan hanya bumi, semua benda, ya.
Jadi kalau ada bola, lalu ada semut nggak bisa jatuh meskipun di klinik-klinikan itu ternyata juga karena bola juga punya gaya tarik itu ya, gaya tarik itu. Nah, jadi bisa jadi nanti kita melihat realitas dalam dunia pendidikan itu begitu. Sebagian orang melihat itu sesuatu yang biasa, tapi mungkin karena kita jeli melihatnya, kita kritis, lalu kita mempertanyakan itu, kenapa ya? Ya, jadi bisa jadi nanti penelitian kita itu berangkat dari melihat realitas yang sederhana, yang sebagian besar orang itu melihat itu sesuatu yang biasa, tapi kita mempertanyakannya. Kita tertarik untuk menjawab sesuatu yang ingin diketahui. Nah, itu dunia realitas ya. Nah, kaitannya dengan jurusan manajemen pendidikan, silahkan nanti mengamati ada realitas apa dalam dunia pendidikan itu. Terutama adalah dalam dunia pengelolaannya ya, manajemennya. Manajemen pendidikan itu ya berkaitan dengan bagaimana mengelola tenaga pendidiknya atau sumber daya manusianya, bagaimana mengelola pembiayaannya, bagaimana mengelola sarana prasarananya, bagaimana mengelola siswanya. Itu kan semuanya tentang pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan. Nah, silahkan nanti melihat realitas-realitas di lapangan itu. Nah, melihat realitas itu bisa jadi kita terjun secara langsung, mengamati, ya, atau kita dari hasil membaca hasil riset ya. Misalkan pernah ada sebuah survei ya, yang dia menggambarkan kondisi di suatu tempat tertentu ya. Itu kan menggambarkan realitas. Kita membaca realitas dari hasil survei orang atau hasil riset orang, atau kita mengalaminya sendiri ya, atau itu hasil studi pendahuluan kita ya, melihat kondisi di lapangan ya, dan melihat tidak hanya sekedar melihat tetapi dengan penglihatan yang jeli ya. Jadi mengamati, istilahnya mengamati, bukan melihat ya. Mengamati itu satu tingkat lebih cermat daripada melihat ya. Jadi kalau hanya melihat mungkin nanti kita tidak akan mendapatkan gambaran yang banyak, tetapi begitu kita mengamati ya, mengamati itu melihat dengan cermat, dengan seksama, nanti kita akan menemukan sebuah realitas. Nah, maka pesan yang pertama berarti sekarang kita harus mulai melihat dunia realitas. Harus sudah mulai. Di pertemuan pertama ini kita harus sudah mulai melihat dunia realitas. Kita harus pergi kemana begitu ya, atau pengalaman kita di sekolah kita sendiri ya, atau membaca report-report hasil survei ya, yang itu menggambarkan kondisi bagaimana pendidikan di wilayah kita atau di negeri kita ya. Mulailah selami dunia realitas ya. Ini pesan yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang kedua, yaitu dunia pengetahuan, body of knowledge ya, bangunan ilmu pengetahuan. Ini dunia ini berbeda dengan dunia yang tadi ya. Kalau dunia pengetahuan ini adalah sumbernya bisa pengetahuan yang bersumber dari buku, dari jurnal ya, dari mungkin peraturan perundangan ya, dari kitab-kitab suci ya. Itu adalah sumber-sumber pengetahuan ya. Itu dunia tersendiri, itu dunia yang berbeda dengan dunia yang tadi itu ya. Ini dunia pengetahuan, body of knowledge ya. Nah, riset itu goalnya adalah harus menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Sementara untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru itu harus berangkat dari pengetahuan sebelumnya ya. Tidak mungkin kita itu akan menemukan sebuah pengetahuan baru tanpa kita harus menelusuri pengetahuan yang mendahuluinya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita melakukan penelitian, di bab 2 itu ada tinjauan literatur. Kita harus membaca dulu pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai kita nanti meneliti, ingin mendapatkan pengetahuan, padahal pengetahuan itu sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi penelitian kita harus menghasilkan sebuah pengetahuan baru, new scientific knowledge, ya, pengetahuan ilmiah yang baru, ya, yang melengkapi atau menambahkan atau mengembangkan dari pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu semakin lama kemudian nanti semakin berkembang, ya, karena pengetahuan sebelumnya dilanjutkan oleh peneliti berikutnya menghasilkan pengetahuan baru melengkapi pengetahuan sebelumnya. Nanti hasil penelitian kita akan dilanjutkan oleh peneliti yang berikutnya, sehingga pengetahuan yang kemarin dilengkapi atau berkembang dari yang
ditambahkan oleh peneliti yang berikutnya itu. Nah, gitu ya. Pesannya, maka mulailah kita harus terbiasa dengan membaca atau menelusuri pengetahuan yang sudah ada. Ya. Berarti mahasiswa S2 itu, mahasiswa sarjana itu harus sudah terbiasa membaca sumber-sumber, ya, menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan, scientific knowledge, ya, pengetahuan ilmiah. Membaca jurnal, nanti harus kita sudah terbiasa, ya, membaca buku-buku, ya. Nah, ini dunia pengetahuan, ya. Jadi setelah melihat realitas tadi itu, ya, ada kejanggalan bla 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 bla, lalu kita menengok, kita meninjau literatur, bagaimana kata literaturnya, kata teori bagaimana, ya. Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan yang mau saya teliti ini, definisinya itu menurut para ahli bagaimana definisinya, ya. Nah, berarti kita harus menelusuri dunia ilmu pengetahuan. Nah, itu dunia yang kedua, ya. Nah, kuliah kita nanti nggak lama, ya, paling sampai jam 17, ya. Setelah ini kita berdialog, ya. Nah, yang ketiga adalah dunia pembelajar, ya. Dunia pembelajar itu ya dunia gagasan, dunia ide, ya, dunia analisa, dunia kritik, ya. Jadi kalau dunia realitas tadi adalah dunia empirik, dunia pengetahuan itu adalah dunia teoritik, dunia pembelajar itu adalah dunia kritik, dunia ide, dunia gagasan, ya. Siapa itu orangnya? Ya kita sebagai penelitinya itu. Ide kita itu, ya, gagasan kita itu, ya. Nah, masalah itu adalah ketika tiga dunia ini atau dunia-dunia ini ada ketidaksesuaian, ya. Jadi mungkin ada ketidaksesuaian antara realitas yang kita lihat dengan pengetahuan sebelumnya, ya. Menurut teorinya kalau orang itu fasilitasnya cukup, gurunya itu kompetensinya bagus, itu teorinya hasil belajarnya akan bagus. Tapi kok ini enggak, ya? Fasilitasnya sudah memadai, gurunya juga sudah mendukung, tapi kok hasil belajarnya tidak memuaskan, ya. Berarti pasti ada sesuatu yang lain selain itu yang mempengaruhinya, yang menjadi penyebabnya. Tapi itu belum diketahui faktor apa, sehingga perlu diteliti. Nah, bisa jadi nanti bisa begitu, ya, latar belakangnya itu, ya. Nah, jadi penelitian itu ya mempertemukan tiga dunia ini. Jadi dunia pembelajar itu dunia ide, dunia realitas itu dunia data, dunia pengetahuan itu ya dunia hasil dari proses kerja ilmiah kita tadi itu, ya. Jadi nanti mempertemukan itu maksudnya adalah bagaimana lalu kita akan mendapatkan atau menemukan jawaban mengapa hal-hal yang tadi itu kok tidak sinkron. Nanti penjelasannya itu seperti apa, ya. Oh, ternyata sebabnya adalah ini. Nah, itu mempertemukan. Berarti kalau sudah ketemu sebabnya, maka nanti mengatasi masalah yang tadi itu bisa dilakukan karena sudah ketahuan apa tadi faktor yang menjadi penyebab ketidaksesuaian antara bla dengan bla. Oh, ternyata ada variabel lain, ya. Nah, itu berarti mempertemukan, ya. Berarti nanti sudah selesai, ya, bisa selesai ketimpangan itu karena kita sudah tahu apa yang menjadi sebab dari ketidaksinkronan tadi itu, ya. Bisa jadi masalah itu nanti kita temukan, kita melihat realitas, lalu menurut ide kita, gagasan kita, itu mestinya nggak begitu, ya. Jadi karena kita sudah terlatih berpikir kritis, harusnya, ya, logikanya, rasionalnya, kalau ininya bagus, mestinya ininya bagus, ya. Tapi ini realitasnya begini. Nah, begitu, ya. Jadi gambar ini nanti akan membantu kita untuk memudahkan menemukan masalah, ya. Karena nanti tahap pertama kuliah ini kan menemukan masalah, kenali masalah. Saya sudah menyiapkan beberapa video terkait dengan metodologi penelitian, nanti set di YouTube, nama channelnya Budi Manfaat. Nanti silakan di situ ada satu playlist yang khusus tentang metodologi penelitian. Nah, video yang pertama itu adalah tentang kenali masalah. Nanti silakan mulai dilihat-lihat, ya, atau sudah melihat? Sudah sempat melihat belum, ya? Sempat melihat, tapi belum sampai serius mengamati gitu kan, baru sekedar scrolling aja.
Ya, oke, baik. Nanti bisa dilihat-lihat ya. Jadi itu mungkin akan bisa membantu bagaimana kita menemukan masalah, bagaimana membuat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan seterusnya. Nah, hari ini saya hanya menyajikan gambar ini saja ya. Jadi, dengan kata lain, penelitian itu adalah transformasi dari ide ke data, lalu ke pengetahuan baru. Jadi kalau di gambar itu, paling kiri adalah ide, lalu kita harus mencari data, lalu dari data itu nanti menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Ya. Pengetahuan baru. Nah, singkatnya begitu ya. Singkatnya begitu. Nah, setelah ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari kawan-kawan mahasiswa, saya persilakan.